juga teman-teman sesuai dengan tugas dari kelompok kami untuk meliput sekaligus ingin mengetahui profil sekolah di lembaga ini. Mungkin ada beberapa penyampaian yang bisa Bapak sampaikan terkait profil terlebih dahulu Pak, sebelum nanti ke visi misi. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MA Al-Mukhlisin ini merupakan lembaga pendidikan tingkat atas. Lokasi ada di pedesaan, yang mana terletak di Desa Kampao, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan. Didirikan pada tahun 2000, sempat mengalami kekosongan kelas. Dari kelas 1, kelas 2 naik ke kelas 2, 1 2 naik ke kelas 3 2, kelas 1-nya kosong. Alhamdulillah di tahun 2002 lengkap, rombelnya lengkap, yaitu 3 rombel. Dan di tahun 2002 juga MA Al-Mukhlisin ini mengalami beberapa pergantian kepala madrasah. Yang pertama di tahun 2000 sampai 2014. Jadi selama kurang lebih 24 tahun, ya, 24 tahun mengalami 3 degradasi atau 3 pergantian dari kepala madrasah. Membuat program ekstern, itu ekstrakurikuler. Di sini ekstrakurikuler ada yang namanya pramuka, ada yang namanya drum band, ada juga ekskul matematika, ada juga ekskul bahasa Inggris, ada juga albanjari, dan yang terbaru adalah tahfidz, BTA, baca tulis Al-Quran, juga kajian kitab fikih dan tajwid. Dan itu guru-gurunya juga berkompeten, jangan sampai kita salah memilih, karena ini merupakan program unggulan yang bisa dijual di masyarakat, bahkan bisa bersaing di lembaga-lembaga sederajat. Terkait dengan profil akreditasi, alhamdulillah dari awal sampai beberapa akreditasi Allah mengizinkan bahwasanya MA Al-Mukhlisin ini mendapatkan akreditasi B. Dan insya Allah kita akan diakreditasi untuk kesekian kalinya di 2026. Ya, mohon doanya kita bisa mempertahankan hal itu, bahkan bisa lebih baik. Untuk sementara profil seperti itu, kalau ada yang kurang mohon ditanyakan, silahkan monggo. Mungkin ada sedikit visi misi khusus, apakah bisa nanti cukupkan yang Bapak sampaikan tadi dengan tujuan yang telah disampaikan, atau ada visi misi khusus dari MA Al-Mukhlisin ini, karena memang memandang bahwa kepala sekolahnya sudah 3 kali perubahan ya Pak. Apakah itu memang dari awal sampai masa Bapak menjadi kepala sekolah saat ini memang ditetapkan seperti itu saja, atau memang ada evaluasi di setiap perubahannya? Bisa disampaikan Pak secara simpel Pak? Oke. Untuk visi misi itu tergantung dari zaman di mana tahun ajaran baru langsung. Kalau yang saya tahu, ya kepala pertama dengan kepala kedua visi misinya beda, dan saya sendiri juga beda. Jadi secara logika kalau kepalanya 3, kurikulumnya 3 kali berganti. Di dalam pergantian itu pula perlu memang adanya sharing bersama, rapat besar, rapat kecil, rapat satmikal, dan lain sebagainya, dan melihat realita yang selama ini dijalankan dari tahun-tahun ajaran sebelumnya. Khususnya saya 2019-2020 sudah berganti 3 kali visi misi, jadi berganti. Dan untuk tahun ini adalah visi madrasah adalah terwujudnya madrasah berkualitas imtak dan iptek dengan mengembangkan zikir, fikir, dan karir. Itu kita. Jadi apapun tujuan kita harus membesikkan semuanya itu dengan cara imtaknya harus kita tanamkan, ipteknya
kita masukkan. Insya Allah dengan dua hal itu, mengembangkan zikir, fikir, dan karib itu merupakan sebuah proses dan hasil yang akan kita capai. Dengan misi untuk mencapai yang namanya pengembangan zikir, ya kita harus memasukkan ilmu-ilmu atau kita bisa masukkan nilai-nilai yang dimana nilai tersebut sinkronisasi dengan Al-Quran dan hadis, dengan ijma' juga dan qiyas. Jadi semua kita masukkan nilai intrinsik itu supaya kita bisa mengembangkan yang namanya zikir. Itu spiritual. Kalau zikir itu dalam konsep spiritual, mereka diwajibkan duha, mereka diwajibkan doa-doa pulang dan pergi, mereka diwajibkan kajian-kajian kitab, mereka diwajibkan ikut mulok-mulok. Selain ilmu yang notabene-nya PAI, Al-Quran, hadis, Al-Quran, akidah, SKI, dan fikih. Selain itu kita harus juga memasukkan spiritual yang lebih dalam. Supaya apa? Kenapa kok zikir ini kita kembangkan di dalam visi misi kita? Biar mereka tidak jumawa. Mereka sukses bukan berarti karena mereka belajar dan intelektualnya, tapi karena dukungan Allah yang mentakdirkan mereka menjadi sukses. Dan kalau kita tanamkan seperti itu, insya Allah mereka sesukses apapun kesadaran mereka akan tertanam bahwasanya saya mencapai di titik ini bukan karena saya yang rajin belajar, bukan karena saya yang pintar dan berprestasi, tapi Allah mengizinkan di dalam hati. Karena seperti halnya slogan itu, sebuah proses tidak akan mengkhianati hasil yang ada. Itu proporsional. Jadi visi misi kita adalah, kalau visinya terwujudnya madrasah berkualitas dengan menanamkan imtak dan iptek dengan mengembangkan zikir, pikir, dan karib. Itu. Terima kasih. Iya Pak, mungkin kami anggap cukup Pak dari wawancara dengan. Terima kasih atas segala hal yang telah disampaikan. Semoga itu merupakan ilmu baru bagi kita semua dan bisa kita implementasikan di kehidupan selanjutnya. Siap. Amin. Terus saya dan teman-teman juga minta izin untuk bisa melanjutkan wawancara ke pihak selanjutnya. Siap. Hal-hal yang ada di kota ini. Gini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon maaf telah mengganggu kegiatan Bapak hari ini. Kami dari semester 5 Stikmu Bangkalan Bapak, sekedar menjalankan tugas dari dosen kami untuk melaksanakan KPL 1, diantaranya adalah mewawancarai Waka MA Al-Husin. Baik Bapak, langsung ke pertanyaan di Bapak. Yang pertama pertanyaan kami adalah, bagaimana sekolah ini mengelola kurikulum dan program pembelajaran untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas? Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim, perkenalkan dulu, nama saya Abu Daud selaku Waka di MA Al-Husin. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara mahasiswa dari Stikmu. Sebenarnya banyak cara yang kita lakukan. Yang pertama untuk itu dengan cara kita selalu memberikan peluang terhadap guru untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di luar BIMTEK, juga kegiatan seminar, agar kurikulum yang diberikan oleh pemerintah bisa tertuju pas terhadap kegiatan siswa di sekolah, seperti itu. Jadi kita itu selalu mengikutkan Dewan Guru untuk memfasihkan kurikulum yang ada sekarang. Ya, silakan. Pertanyaannya itu tentang bagaimana sistem pembelajaran di sini. Di MA Al-Husin ini apakah menggunakan sistem gama atau menggunakan sistem yang lainnya? Iya, jadi kalau di sini khususnya saya pribadi di bahasa Inggris itu kita menggunakan student center. Jadi kita guru as facilitator. Jadi guru sebagai hanya fasilitator. Jadi fokusnya pada siswa. Dan kita juga sambil lalu sewaktu-waktu menggunakan media. For example, like this, catur bahasa, ini milik pribadi saya ya, di bahasa Inggris. Kemudian ada Domino, tapi versi bahasa Inggris.
yaitu hubungannya dengan grammar bahasa question tag. Yang ini catur bahasa menggunakan simple present seperti itu. Dan ada juga yang menggunakan teks dan mereka menggunakan jadi saya buat mereka kelompok, kita diskusi dan kita juga the problemnya apa mereka yang bisa memecahkan dan kita akan membimbing mereka. Jadi kalau ada perbedaan jawaban itu saya nanti arahkan ke yang benar. Jadi seperti itu. Jadi gurunya hanya sebagai fasilitator. Jadi kita sekarang sudah punya kurikulum merdeka. Ya, jadi itu seperti itu. Untuk yang prestasi, alhamdulillah kemarin kebetulan di bahasa Inggris yaitu masuk 5 besar di ini lomba pidato bahasa Inggris di Man Bangkalan dan juga di Olimpiade Matematika dan itu juga masuk 5 besar juga yang dilaksanakan se-kabupaten. Jadi itu salah satu prestasi untuk tahun ini ya. Oke. Iya. Mau tanya tentang apa? Ipnu ya? Iya, Ipnu. Organisasi Gambir. Emang singkatan dari apa? Ipnu itu Ikatan Pelajar. Langsung aja ya, mau tanya tujuan dari Ipnu di sekolah itu apa? Tujuan dari Ipnu di sekolah ini selain menciptakan pelajar yang berkarakter dan berkarimah yang berkebiasaan siswa dan tugas Ipnu ini juga mencakup sebuah aturan-aturan yang ada di sekolah seperti penerapan kedisiplinan baik nah nanti Ipnu ini kan menjadi wadah buat anak-anak yang ingin belajar juga. Di dalam Ipnu itu juga ada yang namanya dan yang salam 3B, yang mana salam 3B yaitu belajar, berjuang dan berdoa seperti itu. Nah, Ipnu juga di sini bukan hanya sekedar berorganisasi. Nah, Ipnu di sini juga sangat-sangat aktif dan hidup, di mana ketika ada acara-acara seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan juga hari-hari Islam seperti itu. Cara seleksi anggota buat masuk Ipnu itu untuk penyeleksian untuk masuk anggota Ipnu kita tidak semena-mena langsung mengambil rekrut dari siswa-siswa yang ada. Nah, itu melewati sebuah pematerian atau makesta. Makesta itu nanti di dalamnya itu mencakup sebuah ajaran baik dari materi banyak dari public speaking ada, keasuhan ada, intinya yang berbau untuk keagamaan juga seperti itu. Tidak hanya pelajaran umum saja. pergantian ketua itu Setiap tahun nanti juga dipilih melakukan. ini biasanya dari atasan atau Nah, kalau di sekolah ya dari siswa, cuman dibagi. Kalau yang itu kan cowok, yang IPP itu kan cewek. Nah, nanti mau kita itu calon itu lakukan kampanye kayak sosialisasi terus menyampaikan visi dan misi seperti itu. Nah, nanti pas sudah waktunya tiba langsung kita melakukan ya kayak pemilihan umum seperti itu. Cuman di sini bedanya kalau pemilihan umum itu kan cowok cewek itu sama-sama ini suaranya sama-sama ini. Untuk yang Ipnu sama IPP ini bedakan. Untuk Ipnu ya hanya cowok saja yang milih. Untuk IPP-nya yang cewek saja seperti itu. Iya, guru juga ikut punya kostum dan seperti itu. Di sini ya Kak, boleh menjawab apa yang kalian dapatkan dan pengalaman apa yang Anda peroleh ketika semasa sekolah di SMA atau di sini? Banyak Kak, diantaranya di ekstrakurikuler pramuka, ekstrakurikuler futsal. Itu saya pengalaman dalam berpramuka, pernah jadi peserta terbaik, terus jadi juara ranking pas perkemahan, dan untuk futsal pernah menjadi pemain tim serta banyak pengalaman dari tanya dan Kalau saya lebih ke akademik saja. Pengalaman saya ikut Olimpiade Matematika di Universitas Diakumal Jakarta. Saya juara 3 bersama dengan rekan saya ke Jawa Timur. Dan juga saya mengikuti lomba bahasa Inggris, itu dari sini juga. Itu semua dari ekstrakurikuler yang namanya English Club. Saya lebih ke akademik. Setelah ini rencananya mau setelah Kalau saya mau melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Negeri Surabaya.
Saya di Universitas Erlangga, Tonggo Universitas Trunojoyo, Madura. Apa kegiatan kalian di sekolah ini setelah kegiatan di kelas? Istirahat itu apa? Kami setelah pembelajaran selesai atau istirahat, kami memiliki waktu selama 20 menit. Kami menggunakan waktu itu dengan jajan dan berkunjung ke lab dan perpustakaan juga. Jadi kalian berkunjung ke lab dan perpustakaan. Untuk pertanyaan yang kedua itu sistem lingkungan di sini. Di sini itu memiliki guru kebun atau pak kebun atau hanya piket siswa saja. Jadi kalau di MA sini kita tidak ada guru kebun, tidak ada guru kebun sama tidak ada pak kebun. Di sini punya piket agar anak-anak bisa menyapu atau membersihkan halaman sekolah. Untuk kebersihan halaman ini semua terjadwal. Iya. Iya. Untuk pertanyaannya itu saja. Silakan kembali.